Tapi dia memiliki penemuan yang hebat sekali. Karena dia memilih. Bill Gates orang hebat. Dia drop out, nggak lulus kuliah. Tapi dia hebat. Pilihannya di sini 2/5 10. Lalu makin lama makin apa? Besarlah kuasa Daud. Nah ini penting. Jadi Alkitab ini selalu ada kata proses. Semakin besar, semakin lama. Apa yang terjadi dengan kita? Saya ulangi. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebab Yahweh Tuhan semesta alam. Kenapa? Menyertainya. Supaya semua kita tahu, Yayasan Pesat di Papua adalah yayasan pertama dan sampai hari ini masih satu-satunya, dengarkan, memiliki yayasan pendidikan berpola asrama dari taman kanak-kanak. Sampai hari ini belum ada gereja atau LSM apapun. Kita mulai ini belum lama, baru 13 tahun yang lalu. 17 Juli 95 TK pertama di tanah Papua berpola asrama itu berdiri. Perintisnya adalah Ibu almarhumah Ibu Guru Yulianti. Pengasuh asrama yang pertama adalah Bapak Ibu Pendeta Martin Harwan. Di samping itu ada guru-guru yang lain. Nah, dari Juli 95 sampai sekarang ini, dengarkan, Tuhan luar biasa. Maka itu semua tergantung pilihan kita. Yayasan Pesat sudah punya 33 sekolah di Papua itu. 13 tahun, waktu yang cukup singkat, tapi kata semakin. Sekolah yang ke-33 dari Timika. Kalau Tuhan kehendaki, akan lahir sekolah yang ke-34, itu di Momi Waren SMA. Nah, maka itu semua tergantung bagaimana kita memilih untuk disertai Tuhan atau tidak, itu pilihan kita. Kalau kita menolak untuk disertai Tuhan karena kita berbuat dosa, ya sudah, Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kita mau dipilih, disertai oleh Tuhan, hiduplah taat akan Dia. Ini ayat yang terakhir, kita akan lihat ayat ini supaya kita makin kuat, makin dikokohkan dalam kehidupan kita. 2 Timotius pasal 2, ayatnya gampang sekali. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 22. Sejak saya masih muda, ayat ini jadi pegangan saya. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 22. Jadi cara menghafal 2 20 22 Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 22. Nah, saya akan baca. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot atau alat-alat dari emas dan perak. Betul? Kalau kita lihat rumah orang kaya, rumah pejabat, perabotannya kan bukan cuma yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Ya, ada juga yang dikatakan di sini, dan ada juga, melainkan juga yang dari apa dan apa? Kayu dan tanah. Pasti ada bukan dalam rumah yang besar? Gak semua perabotan yang mahal-mahal. Ya, yang biasa-biasa juga ada, yang jelek juga ada, tetap dipakai dalam rumah itu. Nah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Yang pertama itu apa tadi? Emas dan perak. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Mana yang terakhir tadi? Apa dan apa? Kayu dan tanah. Bagaimana hidup kita bisa menjadi seperti perabot emas, perak, atau kayu dan tanah? Ayat 21 menolong kita mengerti. Jika seorang menyucikan dirinya, menguduskan dirinya dari apa? Hal-hal yang jahat, maka ia akan menjadi apa? Perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia diapakan?
dikuduskan, dipandang apa? Layak. Dan untuk apa? Dipakai tuannya. Ini kata disukai atau tidak? Disukai. Itu pilihan kita. Mau hidup benar, mau hidup kudus, hidup sembarangan, hidup najis, itu pilihan. Berdosa terus atau mau benar terus, itu pilihan. Kalau kita menyucikan diri, menguduskan diri, maka Tuhan kita, siapa Tuhan di sini? Tuhan Yesus akan memakai kita untuk apa? Maksud yang mulia, ya. Dan disediakan untuk setiap apa? Pekerjaan yang mulia. Lihat ayat 22, menakutkan. Sebab itu jauhilah nafsu siapa? Orang muda. Siapa bisa nyebut apa saja nafsu orang muda itu? Enggak usah ragu-ragu. Iya, keinginan daging, apa saja? Seks, pornografi, pacaran terus, mabuk, apalagi, oh itu nafsu orang muda. Oke, ada banyak. Cukup, sudah. Dengarkan. Selanjutnya, lihat ini. Dengar, saya ulangi lagi 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Tetapi kita suruh apa? Kejarlah apa? Keadilan. Apalagi kesetiaan. Apalagi kasih dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada nama Yahweh dengan hati yang murni. Coba perhatikan, kalau kita bisa berdamai dengan semua orang, kira-kira kita disukai orang atau tidak? Disukai. Yang suka ribut, suka berkelahi, suka bertengkar, cari masalah, nggak akan disukai orang. Jadi mari kita ucapkan lagi hal tadi. Manusia itu hanya ada satu di antara dua. 1, 2, 3. Manusia itu hanya ada satu di antara dua. Kalau tidak jadi pemimpin, dia dipimpin. Ingat itu sampai kalian tua nanti. Kalau kita nggak jadi pemimpin, kita pasti dipimpin. Itu semua pilihan. Ialah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman yang benar.